Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iko Fernandi Imran dengan NIM 22 10 95 2046 dari Statistika kelas B. Di pada kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan yaitu untuk tugas besar. Yaitu adalah itu terdiri dari pengelolaan data dan penyajian data. Pengelolaan data terdiri dari min, median, dan modus. Lalu penyajian data terdiri dari histogram, poligon, dan OGIF. Bisa dilihat untuk datanya, data IPK. Jadi min adalah nilai rata-rata atau rata-rata aritmatika yang merupakan salah satu ukuran pusat data dalam statistika. Min dapat diartikan sebagai angka yang mewakili keseluruhan dataset. Rumus min adalah rata-rata jumlah semua data, baik data atau sigma x, eh, rata-rata x dan sigma x per n. Terangannya itu rata-rata sigma x, rata n banyak data, sigma X jumlah data. Untuk menghitung min, dapat melakukan langkah berikut. Menjumlahkan semua nilai rata data membagi jumlah. Lalu min sangat sensitif terhadap nilai ekstrim, sehingga sering digunakan bersamaan dengan pusat lainnya seperti median dan modus. Selanjutnya itu ada median. Median adalah angka yang berdiri, yang adalah angka yang berada di tengah kumpulan dan yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Median merupakan salah satu pemusat data dalam statistika. Cara menghitung median yaitu jumlah data ganjil, maka median adalah angka di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua angka di tengah. Median bisa didedikasikan dengan ME. Bisa dapat dilihat rumusnya yaitu TKME tambah N per 2 kurang FBME per FME kali 1 kali jumlah. Cara untuk data yang kita olah itu mendapatkan median 3,45. Lalu itu modus. Modus dalam statistika adalah atau nilai atau data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data atau distribusi. Modus dapat digunakan baik untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Dalam distribusi data, modus adalah salah satu ukuran tendensi sentral selain rata-rata, min, dan median. Untuk rumusnya itu TKMO plus DF1 per DF1 per tambah DF2 dikali I. Untuk modus data itu 3,415. Selanjutnya itu untuk penyajian data. Penyajian data yang jenis pertama yaitu histogram. Histogram adalah representasi grafis dari distribusi data kuantitatif yang menggunakan batang atau kolom untuk menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian dalam interval atau bin yang berbeda. Histogram membantu menggambarkan bentuk distribusi data, mengidentifikasi pola, serta menunjukkan kecenderungan dan penyebaran data. Bisa dilihat untuk bentuk. Selanjutnya itu histogram. Histogram merupakan jenis dari penyajian data yang merupakan representasi grafis dari distribusi data kuantitatif yang menggunakan batang atau kolom untuk menunjukkan frekuensi sejumlah kejadian dalam interval atau bin yang berbeda. Histogram membantu menggambarkan bentuk distribusi data, mengidentifikasi pola, serta menunjukkan kecenderungan dan penyebaran data. Bisa dilihat, ini ada grafik yang berbentuk histogram, grafik dari nilai IPK wisudawan yang berdasarkan data yang diberikan. Saya lihat untuk frekuensinya dari 0 sampai 2 sampai 4, 6, 8, 10, 12. Lalu ada tepi kelas interval. Bisa dilihat data paling tertinggi itu di data 3,2845. Selanjutnya, data penyajian data yang dalam bentuk poligon. Grafik poligon atau poligon frekuensi adalah representasi grafis dari distribusi data yang menunjukkan frekuensi data dalam bentuk garis yang menghubungi titik-titik. Setiap titik pada grafik ini mewakili frekuensi atau jumlah kejadian dalam interval tertentu, dan titik-titik ini kemudian dihubungkan oleh garis lurus. Grafik poligon biasanya digunakan untuk memberi gambaran visual yang lebih halus dan kontinu dibandingkan dengan histogram. Bisa dilihat bentuk-bentuk dari grafik poligon ini menggunakan data dari grafik nilai IPK wisudawan.
Yaitu ada frekuensi, lalu ada nilai tengah. Dan itu ada OGIF. OGIF atau sering disebut grafik OGIF adalah grafik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi kumulatif dari suatu set data. OGIF ini digunakan untuk menunjukkan jumlah kuantitatif atau presentasi kumulatif dari data yang berada di bawah nilai tertentu. OGIF dapat dibuat untuk distribusi frekuensi kumulatif baik bentuk kumulatif kurang dari less than kumulatif maupun kumulatif lebih dari greater than kumulatif. Bisa dilihat bentuk dari grafiknya menggunakan data dari grafik nilai IPK wisudawan. Berikut merupakan data jumlah mahasiswa per periode lulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pengolahan data menggunakan Excel dari data yang diberikan. Yaitu bisa dilihat tabelnya. Dari tabel, kita menyimpulkan variabel itu ada N, ada variabel ada max, ada min, range, skala, interval. Untuk rumus masing-masing dari variabel tersebut, yaitu kuanta blok, min blok, max kurang min, itu tambah 3, itu tambah 3,3 dikali log dengan N, dengan nilai N. Lalu interval dengan rumusnya itu range per kelas. Perbandingan hasil 115 untuk nilai N, nilai maxnya menghasilkan 3,89, nilai min menghasilkan 2,83, nilai range 1,0,6, dan seterusnya. Bisa nilai tersebut, nilai K yang memiliki jumlah yang tidak pasti ini, dan tidak yang bagus ini kita bulatkan menjadi 8 dan 0,14. Lalu bisa dilihat tabel dengan menggunakan rumus, kita bisa lihat untuk kelasnya, lalu, dan di tengah frekuensi titik tengah dikali frekuensi, tepi bawah, tepi atas. Menghasilkan mediannya bernilai 3,314 dan modusnya 3,299. Bisa dilihat ke tabelnya, tabel letak median, lokasi, n per 2,57. Itu di sini. Lalu nilai lokasi 3,28. Lalu TKME 3,21, FBME 2,28, tambah tambahan ini, penjumlahan penjumlahan dari tiga data ini, lalu FME 34, interval 0,14, lokasi kode yang FBME sama dengan 29,5, lalu lokasi tersebut nilai 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 2,9,5 dibagi FME mendapatkan hasil 0,866765. Untuk tabel modus, TKMO itu di 3,21, DF-nya itu 16, DF 29, intervalnya 0,14, jadi DF total itu 0,64. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.